Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Bu Yulis. Ya, kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini. Ya, kalau tadi kita sudah belajar atau mengetahui tentang gagal ginjal, sekarang kita mengetahui tentang apa itu batu pada saluran kemih, ya, atau urolithiasis. Ya, secara definisi kita tahu bahwa batu saluran kemih atau urolithiasis adalah adanya batu di dalam saluran kemih, ya. Bisa mulai dari ginjal hingga pada uretra, ya, di mana komposisi batu yang terbentuk dapat terdiri dari salah satu atau campuran dari batu asam urat, kalsium oksalat, kalsium fosfat, sistin, sulfit, atau santin. Ya, bisa, jadi batu itu nantinya bisa diakibatkan karena batu asam urat atau batunya bercampur dari beberapa kimiawi ini. Gitu. Ya, kalau kita lihat epidemiologinya, ya, penyakit, jadi batu pada saluran kemih ini merupakan penyakit ketiga terbanyak di bidang urologi. Ya, selain tadi adanya gagal ginjal dan lain hal, yang paling banyak adalah adanya batu di saluran kemih. Ya, di seluruh dunia rata-rata 1-12% penduduk ini mengalami batu pada saluran kemih, dan di negara berkembang masuk dalam batu buli-buli, ya, atau batu yang berada di kandung kemih. Gitu. Di negara maju, batu saluran kemih seringnya berada di atas. Ya, berada di atas, bisa di ginjal atau di antara ginjal ke saluran kandung kemih. Ya. Dan laki-laki lebih sering atau lebih banyak terkena batu saluran kemih ketimbang dari yang wanita. Ya, perbandingannya adalah 3:1 dengan puncak insidensi antara dekade keempat dan kelima. Ya, artinya kalau kita lihat memang lebih ke pada laki-laki, ya, yang sering terkena batu saluran kemih ini. Ya, etiologinya adalah terjadi gangguan aliran urin atau kesulitan pada saat buang air kecil, urin yang dikeluarkan tidak banyak, ya, atau pada saat kencing terasa nyeri, ya. Lalu terjadi gangguan metabolisme, ya. Terjadi infeksi saluran kemih. Ya, infeksi saluran kemih salah satunya juga bisa atau bisa muncul gejala adalah nyeri pada saat buang air kecil atau pada saat buang air kecil keluar darah, ya, keluar darah. Dehidrasi atau seringkali kekurangan asupan cairan, ya, kurang minum atau banyak minum tetapi air putihnya kurang, ya, sehingga sering minumnya adalah minuman yang bersoda, gitu, ya. Dan juga idiopati. Ini adalah etiologi yang muncul. Lalu faktor risikonya, kalau kita lihat, faktor risiko itu bisa dari diri sendiri dan juga bisa dari faktor luar diri kita, ya. Kalau dilihat dari faktor intrinsiknya di sini, yang pertama adalah merupakan penyakit herediter atau turun-temurun. Artinya ketika ada orang tua atau nenek kakeknya dulu pernah memiliki riwayat batu ginjal atau batu saluran kemih, gitu, ya, kemungkinan besar bisa diturunkan ke keturunannya, ya, ke anaknya atau ke cucunya dan seterusnya, karena merupakan herediter. Ya.
Lalu dari faktor umur, yang paling sering sekali terkena atau terjangkit sakit ini ya, batu saluran kemih adalah usia 30 sampai 50 tahun. Ya, di mana mulai usia 30 tahun ini adalah usia-usia lagi aktif-aktifnya bekerja. Kadang-kadang ada orang yang bekerja memang lebih banyak duduk, ya, ini juga bisa mempengaruhi. Dan jenis kelamin perbandingannya dengan wanita adalah 3:1. Kalau dilihat dari faktor ekstrinsiknya, ada beberapa. Yang pertama dari faktor geografi, ini faktor lingkungan ya, faktor kita berada di mana. Dan yang paling tinggi adalah pada Stone Belt. Nah, Indonesia termasuk pada wilayah Stone Belt. Jadi nanti apa itu Stone Belt adalah sabuk batu ya. Kalau kita lihat dari peta, ya, nanti dilihat saja coba di peta ya. Indonesia ini termasuk pada wilayah Stone Belt. Iklim dan temperatur yang tinggi. Jadi ketika iklim dan temperatur lingkungan ini meningkat, ya, ini akan mengakibatkan produksi keringat yang lebih banyak, ya, sehingga terjadi adanya proses pengeluaran, ya, salah satunya kan pengeluaran sisa-sisa itu selain keringat dari kencing juga, ya kan. Nah, terlalu panas bisa terjadi adanya pengkristalan, ya. Nah, ini ketika terjadi pengkristalan akan mengakibatkan terjadinya batu, ya, batu. Dari endapan terjadi kristal-kristal sehingga akan menjadi batu yang nantinya akan menyulitkan atau akan membuat kesakitan pada pasien. Lalu yang berikutnya adalah asupan air. Kurangnya asupan air dan tingginya kadar mineral kalsium pada air yang dikonsumsi. Ini tadi yang saya sampaikan. Ya, asupan air ketika kekurangan asupan air putih ini juga bisa mengakibatkan adanya muncul gejala-gejala sakit pinggang ya dan seterusnya. Banyak air yang dikonsumsi tetapi mengandung mineral atau apa namanya pada minuman-minuman bersoda ya yang susah dicerna atau susah disaring oleh ginjal, ya ini nantinya juga bisa mengakibatkan adanya endapan di dalam ginjal sehingga terjadilah pengkristalan ya. Ketika nanti akan bertemu dengan bakteri ya yang bisa mengakibatkan terjadinya batu. Atau diet. Ya, pada orang-orang yang diet dengan makanan atau minuman yang mengandung purin yang banyak, oksalat dan juga kalsium yang tinggi, tetapi kurang asupan air putihnya, ini juga bisa. Atau pada faktor pekerjaan tadi yang saya sampaikan, pada usia 30 tahunan sudah mulai banyak bekerja, aktif bekerja, pada seseorang yang bekerjanya banyak duduk, ya, atau pada orang-orang yang kurang beraktivitas, atau disebut dengan sedentary life, ya, ini juga bisa sangat mempengaruhi. Contohnya apa? Misalkan jadi supir, walaupun supir banyak bergerak, tetapi dia lebih banyak duduk di kursi kemudi, ya artinya apa namanya masih lebih banyak duduknya, gitu ya. Sama halnya dengan kami, misalkan mahasiswa, dosen, atau siapapun yang banyak duduk, jarang bergerak, sering sekali terjadi rasa sakit di punggung, ya. Nah, ini harus hati-hati, harus dicegah dengan apa? Harus konsumsi cairan yang banyak, ya. Nah, kalau kita lihat dari teori proses pembentukan batu di saluran kemih, ada dua. Yang pertama adalah menurut teori nukleasi, ya, teori nukleasi. Yang kedua adalah teori inhibisi. Nukleasi terdiri dari atas kristal-kristal. Ya, kristal-kristal ini bisa terjadi presipitasi atau penurunan cairan, ya, terjadi nanti pengendapan cairan. Ibaratnya seperti itu, cairan turun
masuk ke dalam ginjal, terjadi pengendapan, lalu terjadi nukleasi. Nukleasi itu adalah pengkristalan hasil dari pengendapan tadi ya. Terjadilah kristal-kristal yang kecil-kecil tetapi menjadi banyak begitu. Sehingga terjadilah nanti ada proses kimiawi agregasi. Agregasi ini adalah penggabungan dari kristal-kristal yang ada. Setelah tadi air itu mengendap, terjadi kristal. Nah, kristal yang kecil-kecil ini bergabung menjadi satu, namanya adalah agregasi, ya, yang nantinya akan membentuk menjadi sebuah batu. Ya, bisa nanti batunya berukuran juga lebih besar atau tetap kecil. Nah, ini tergantung dari berapa banyak kristal-kristal yang terbentuk. Ya. Nah, ketika sudah terjadi batu akan menempel pada epitel saluran kemih yang membentuk retensi kristal tadi. Nah, proses ini dipengaruhi oleh yang tadi saya sampaikan, yaitu suhu ya, atau lingkungan tadi ya, temperatur, pH larutan atau cairan yang minum, cairan yang ada di dalam tubuh, berapa pH-nya, apakah pH-nya asam atau basa. Ya, yang lebih banyak adalah pada pH yang basanya berlebih. Jadi bukan pH normal ya. Kalau kita tahu kan pH normal antara 6,5 sampai 7,5 gitu ya. Nah, di atas itu apalagi sampai pH-nya 9 lebih ya, ini sudah terlalu basa sekali. Bisa mengakibatkan terjadinya pengkristalan cairan ya, endapan ya, sehingga bisa menjadikan batu ginjal. Lalu laju konsentrasi solut dalam urin, laju aliran urinnya, ya bisa mempengaruhi juga, dan juga corpus callosum. Nah, kalau pada teori inhibitor, ya batu itu terbentuk atau tidaknya di saluran di dalam saluran kemih ya ditentukan adanya keseimbangan antara zat pembentuk batu dan inhibitor. Jadi apa saja zat-zat yang ada, nah kita lihat nanti. Nah, kalau kita lihat dari komposisi batu saluran kemih ini ya, ada beberapa. Bisa yang paling tinggi adalah diakibatkan karena banyaknya kalsium yang ada di dalam air urin ya. Kalsium, lalu struvit, uric acid, dan kistin. Ini yang sering sekali menyebabkan terjadinya batu pada saluran. Nah, ini bisa berdiri sendiri. Batu yang diakibatkan karena kalsium saja atau kalsium bergantung dengan jenis batu yang lain. Gitu. Misalkan kalsium dengan kistin atau kalsium dengan struvit atau yang lainnya. Jadi tergantung ada berapa batu yang ada di dalam ginjal. Nah, kita lihat dari komposisi kalsium ya, batu yang dari komposisi kalsium, dan di sini merupakan paling banyak dijumpai yaitu 70 hingga 80% ya. Terdiri dari kalsium oksalat, kalsium fosfat, dan bisa campuran antar keduanya. Ya, faktor terjadinya adalah jadi hiperkalsiuria. Jadi kalsium itu ketika kita ukur ya cairan urinnya, kalsiumnya adalah lebih dari 250 sampai 300 mg per hari. Hiperoksalaturia, ya, ekskresi oksalat urin lebih dari 45 gram per hari. Hiperurikosuria, kadar asam urat di dalam urin lebih dari 850 mg per hari, ya, per 24 jam, berarti per hari ya. Hipositraturia, atau penyakit RTA, renal tubular acidosis, pemakaian diuretik golongan tiazid jangka panjang, ya ini juga bisa mempengaruhi. Hipomagnesuria, penyakit inflamasi usus atau inflammatory bowel disease. Dan ini semua bisa disebabkan karena adanya gangguan pada absorpsi. Nah, absorpsi yang dilakukan oleh ginjal ini tidak maksimal, ya tidak adekuat, sehingga menyisakan
sisa-sisa metabolisme sehingga nantinya bisa terjadi endapan ya. Atau gangguan pada usus, konsumsi oksalat yang berlebih, konsumsi purin yang berlebih, ini juga bisa mempengaruhi terbentuknya batu dari kalsium, batu kalsium. Nah, kalau batu strofit atau batu infeksi, ya batu strofit atau batu infeksi, ini disebabkan karena adanya apa? Adanya kuman atau adanya bakteri di dalam saluran kemih, ya. Kuman golongan pemecah urea, contohnya yaitu Proteus, Klebsiella, Serratia, dan lain-lain itu ya, yang nantinya akan bergabung dengan enzim urease sehingga terjadi proses kimiawi yang nantinya urin menjadi basah. Ya, urin menjadi basah. Ketika urin menjadi basah, artinya basah tadi saya sudah sampaikan, pH-nya lebih dari 7,5, 8, 9, dan seterusnya. Ketika urin menjadi basah, di sini pastinya akan ada garam magnesium, amonium fosfat, karbonat yang berlebih. Ya, batu triple fosfat bisa Ca, magnesium, dan amonia sulfat ya tadi ya. Ya ini nantinya bisa menyebabkan terjadinya batu, pengendapan. Nah, yang berikutnya adalah batu asam urat. Batu asam urat pada orang-orang yang memiliki asam urat ya. 5-10% terjadi dari seluruh batu saluran kemih. Jadi memang lebih kecil. Karena yang paling tinggi tadi adalah batu kalsium. Ya. 75-80%-nya asam urat murni, sisanya adalah campuran kalsium oksalat. Jadi 75-80% dari 5-10% dari keseluruhan tadi adalah asam urat murni. Disebabkan oleh adanya penyakit GERD atau penyakit radang sendi, ya, penyakit radang sendi. Mungkin penggunaan obat-obatan anti kanker, obat-obatan urikosurik, ya, atau terjadi pada orang yang kegemukan atau obesitas, pada orang-orang yang peminum alkohol aktif, diet tinggi protein, ya, jadi protein yang dimakan hanya protein saja. Nah, ini juga bisa mempengaruhi tinggi asam urat dan menyebabkan batu. Apa saja penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah urin yang bersifat asam. Jadi kalau tadi batu bakteri, ya, bakteri yang infeksi, tadi adalah kondisi urinnya basah. Kalau pada yang batu asam urat, urinnya bersifat asam, ya, pH-nya di bawah 6. Volume urin sedikit. Jadi kalau kencing sakit, panas, berwarnanya pekat, ya, kurang dari 2 liter per hari, dan seseorang ini dehidrasi, lalu hiperurikosuria atau kadar asam urat di dalam urin lebih dari 850 mg per 24 jam. Lalu sifat batunya adalah bervariasi, ya, bisa besar, bentuk batunya biasanya batunya bulat atau halus, sering keluar spontan. Jadi kalau yang besar kadang-kadang memang susah untuk keluar karena mungkin dia karena ukurannya terlalu besar, saluran kencingnya kecil gitu ya, sehingga macet. Tetapi ada juga pada batu-batu yang atau pengkristalannya kecil-kecil sekali, sehingga dengan kita meminum air putih yang banyak, ini bisa membantu mengeluarkan batu. Ya, karena nanti bersamaan dengan air kencing itu keluar. Tadi bagaimana pencegahannya? Saya sampaikan bisa dengan cara meminum air yang banyak. Usahakan produksi urin 1.500 sampai 2.000 ml per hari. Ya. Jadi minumnya juga yang banyak. Pemeriksaan pH urin setiap hari dengan kertas nitrazin atau kertas lakmus gitu ya, untuk mengetahui
pH-nya berapa, asam atau basa. Nah, ini disampaikan pertahankan pH antara 65 sampai 7 karena ini adalah pH yang normal, ya. Pemeriksaan kadar asam urat darah secara berkala. Bila hiperurisemia, konsumsi obat inhibitor santin oksidase allopurinol. Apa mungkin ada batu jenis lain? Silika atau yang lainnya? Batu sistin, santin, silikat, dan lain-lain. Ya. Pada batu sistin, kelainan absorpsi sistem di mukosa usus. Kalau batu santin, biasanya ada gangguan defisiensi enzim santin oksidase. Ya. Pada batu silikat, penggunaan antasid berlebihan atau jangka panjang. Jadi, pada seseorang yang memang merasa punya emah begitu ya, terus meminum obat-obat antasid yang terlalu banyak, itu nanti bisa ini terjadi batu silika. Jadi harus penggunaannya sesuai kebutuhan saja. Baik, kalau dilihat dari klasifikasi batu berdasarkan posisi, kita lihat ya, batu ginjal bila batu itu berada di ginjal. Sebutannya adalah batu ginjal atau nephrolithiasis. Ya. Lalu batu ureter. Kalau dilihat dari posisinya, batu ureter adalah di mana? Ureter ya, antara ginjal dan saluran kemih. Lalu batu buli atau batu pada kandung kemih atau vesikolithiasis ya, batu buli atau batu pada di kandung kemih. Lalu batu uretra. Uretra ini dari kandung kemih sampai keluar. Ya, kalau pada laki-laki bisa jadi berada di mana? Penis ya, berada di uretra itu, penisnya. Jadi mengapa kadang-kadang tadi perbandingannya adalah 3:1 karena setelah kandung kemih masih ada saluran sempit lainnya ya sampai nanti air kencing itu keluar. Nah, kita lihat satu persatu batu ginjal ya atau nephrolithiasis. Di sini manifestasinya adalah sering nyeri pinggang. Ini paling sering sekali. Biasanya terjadi pada orang-orang yang jarang beraktivitas, sering duduk ya. Dia batunya berada di ginjal. Nyeri kolik, aktivitas peristaltik otot polos sistem kalises yang meningkat, lalu tekanan intraluminal meningkat, peregangan dari terminal saraf, terjadi sensasi nyeri. Ya. Kalau pada nyeri yang non-kolik, peregangan kapsul ginjal, ya, hidronefrosis dan infeksi ginjal, hematuria atau trauma mukosa oleh batu, demam, bisa terjadi adanya curiga urosepsis. Lalu apa yang harus dilakukan pemeriksaannya yaitu nyeri ketok CVA dan teraba ginjal hidronefrosis. Nah, kalau kita lihat di gambar di sebelah kanan itu ya, ada batu-batu yang berada di ginjal atau berada di salurannya. Nah, yang berikutnya adalah batu ureter. Di sini adalah umumnya batu terbentuk di dalam sistem kaliks ginjal, ya, sistem kaliks yang seperti kipas-kipas itu ya, yang turun ke ureter, tetapi nyangkut di ureter. Ya. Terdapat 3 penyempitan sepanjang ureter yang biasanya menjadi tempat berhentinya batu yang turun dari kalik, yaitu yang pertama di ureteropelvic junction,
UPV ya. Lalu persilangan ureter dengan fasa iliaka dan muara ureter di dinding buli. Jadi sebelum masuk ke kandung kemih. Ini ada daerah-daerah penyempitan yang kadang-kadang bisa nyangkut di situ. Ya. Komposisi batu ureter sebagian besar adalah dari kalsium. Bisa oksalat, monohidrat, dan kalsium orat dihidrat. Sebagian kecil batu asam urat, batu struvit, dan batu sistin yang kecil-kecil. Kalau dilihat dari manifestasinya atau gejalanya di sini ya, terdapat nyeri kolik akibat peristaltik yang sifatnya hilang timbul, lalu mual, dan nyeri. Batu ukuran kecil biasanya bisa keluar bersama dengan air kencing. Ya. Sedangkan batu yang besar seringkali tetap berada di ureter dan menyebabkan radang. Sehingga ketika radang juga bisa pada saat pipis atau buang air kecil ada darahnya. Ya. Dilihat dari 3 tempat tadi, ini bisa menyebabkan infeksi sekunder jika sampai terjadi perlukaan di ureter. Ya, terjadi perlukaan, bisa terjadinya kerusakan ginjal karena urin nggak bisa keluar. Ya, sehingga air membalik ke ginjal lagi. Ya, urin ini yang seharusnya sudah dikeluarkan kembali ke ginjal, terjadi pengendapan di sana, akan lebih banyak terjadi batunya. Ya, sehingga akan menyebabkan gagal ginjal permanen. Yang berikutnya adalah batu buli atau vesikolitiasis. Batu buli ini batu yang ada di kandung kemih, ya, batu yang ada di dalam kandung kemih. Sering pada pasien gangguan miksi atau gangguan buang air kecil ya. Pada pasien BPH, struktur uretra di vertikal buli. Buli neurogenik dan juga benda asing di buli bisa karena adanya kateter yang penggunaan kateter jangka lama, ya. Atau batu ginjal atau ureter bisa dari buli. Manifestasinya adalah sangat khas sekali, yaitu terjadinya gejala iritasi, nyeri, ya, lalu buang air kecilnya ada darahnya, gitu ya, ada gangguan buang air kecil, atau pada saat kencing dia tidak maksimal, artinya seperti air kencingnya masih ada, tetapi sudah nggak bisa keluar lagi, gitu. Ini ya, aliran miksi dapat berhenti tiba-tiba dan lancar kembali setelah perubahan posisi. Jadi posisi misalkan tadinya jongkok, nggak bisa keluar semua, agak sedikit berdiri baru keluar semua, misalkan seperti itu. Adanya batu. Pemeriksaan fisiknya bisa dengan nyeri tekan suprapubik, buli teraba penuh. Jadi terasa seperti ada air kencingnya. Nah, yang terakhir adalah batu uretra, uretrolithiasis. Asalnya biasanya dari batu ginjal atau batu di ureter atau juga di buli sehingga turun ke uretra. Angka kejadiannya sangat kecil. Biasanya kalau sudah sampai ke uretra dia akan keluar, ya. Tetapi di sini merupakan yang paling sering adalah tiba-tiba pada saat lagi kencing berhenti. Retensi urin ya, adanya urin yang sisa urin. Dan biasanya disertai dengan nyeri pinggang. Urin keluarnya hanya menetes-netes, jadi kayak seperti selang tetapi ada sumbatan gitu ya, sehingga keluarnya hanya sedikit-sedikit netes-netes. Batu uretra anterior dapat diraba oleh pasien berupa benjolan keras di uretra pars bulbosa atau pendularis, ya, kadang tampak di meatus uretra externum. Batu uretra posterior, nyeri perineum atau rektum. Lalu apa saja pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan? Ya, pemeriksaan laboratoriumnya adalah dengan cara pemeriksaan urin. Ya, pemeriksaan urin bisa periksa pH, bakteri dalam urin, kultur urin,
lalu leukosituria, hematuria, kristal kulit batu, atau pada pemeriksaan darah, hasil ya pemeriksaan darah, bagaimana hemoglobinnya? Apakah sudah mulai menurun atau masih normal? Leukositnya bagaimana? Ketika ada infeksi bakteri, ya, akan terjadi peninggian leukosit, jumlah leukosit. Urium dan kreatinin, asam urat juga akan meningkat. Nah, kalau dilihat dari foto polos abdomen, di sini ya jenis batu kalsium, yang kiri, yang kanan dari hasil radio opasitas ya, opak, semi opak, non opak. Kita lihat di situ ada BNO, gambaran dari batunya. Ini ya, menilai anatomi dan fungsi ginjal, mendeteksi adanya batu semi opak atau non opak. Yang ada batu itu yang ada terlihat hitam-hitam, yang ada di garis ini ya, hitam-hitam seperti lubang-lubang gitu. Itu seperti batu lesan pada pelvis ginjal kanan. Jadi kita lihat posisi kanan pasien ya, kalau bukan kanan kita. Hasil dari USG, apabila IPV atau intravenous kilogram tidak memungkinkan, dapat melihat semua jenis batu. Pada USG ini dapat melihat semua jenis batu. Dilihat dari bentuknya, ya. Dilihat dari jenisnya, bentuknya bagaimana. CT urografi tanpa kontras, standar baku untuk evaluasi batu pada ginjal dan juga tractus urinarius, termasuk batu asam urat. Sensitivitas dan spesifitas terbaik. Ya, lalu bagaimana tata laksananya? Yang pertama dengan tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri, karena tadi kita tahu dari kesemua posisi batu ya, manifestasinya adalah terjadi nyeri dari mulai pinggang sampai ke uretra, ya. Menghilangkan batu yang sudah ada, mencegah pembentukan batu yang baru atau pembentukan berulang. Dengan cara apa? Bisa dengan terapi konservatif, terapi eksklusif, medikamentosa. Dengan cara apa? Bisa dengan cara kita minum air putih yang lebih banyak ya, paling tidak 2 liter setiap hari, sehingga yang bisa mengeluarkan urin 1.500 sampai 2 liter per hari ya. Kita bisa minum lebih banyak sampai ke 3 liter. Jadi harapannya dengan kita minum air putih yang banyak, kita bisa kencing lebih banyak dan mengeluarkan batu-batu yang kecil. Ya. Lalu yang kedua dengan ESWL, ya, extrakorporeal, software dan lithotripsy. Ini dengan cara pemecahan batu bisa di mana saja tadi tempatnya, ya, bisa di ginjal, ureter, uretra, atau buli-buli, ya, kandung kemih dan seterusnya, tergantung di mana batunya. Kita seperti kita tembak laser gitu ya, dari luar kita pecah. Nah, atau endoneurologi. Jadi di sini tidak dengan menggunakan pembedahan, tetapi kalau kita sudah pastikan bahwa batu itu ada di buli-buli atau ada di uretra, di uretra, kita bisa menggunakan endoneurologi dengan cara memasukkan alat melalui uretra, ya, laki-laki melalui penisnya. Ya, dari uretranya dimasukkan, diambil, dijapit, begitu dikeluarkan. Kalau tidak memungkinkan, artinya kalau dilihat kok batunya besar gitu ya, tidak bisa melewati saluran-saluran ureter dan juga uretra ya, tidak memungkinkan, ya kita mau tidak mau harus melalui proses pembedahan, operasi untuk diangkat batunya.
Ini ya, kalau kita lihat satu persatu terapi konservatif dengan minum asupan dan pemberian diuretik, maksudnya untuk buang air kecil lebih banyak, atau dengan penggunaan obat-obatan analgesik, alpha blocker, NSAID. Syarat lainnya adalah berat ringan keluhan pasien. Ada tidaknya infeksi, kalau ada infeksi tidak boleh ya, tidak apa. Ada tidaknya kolik berulang atau WSK, jadi minum yang banyak. Kemampuan berkala, indikasinya adalah kemungkinan kecil untuk batu keluar spontan memang. Ya. Obstruksi saluran kemih, karena tadi mungkin batunya yang besar, sehingga pada saat keluar melalui saluran ini akan melukai dinding-dinding salurannya. Terjadi infeksi, nyeri menetap, atau terjadi infeksi juga, batu metabolik yang cepat terbentuk, adanya gangguan fungsi ginjal. Nah, SWL tadi ya, dengan cara di laser, dengan dipecahkan melalui dari luar, begitu. Non-invasif dapat menimbulkan nyeri kolik dan juga hematuria. Pada ibu hamil tidak diperkenankan. Perdarahan, diastesis, ISK tidak terkontrol, obesitas berat, ya, terus aneurisma, arteri sekitar batu, obstruksi anastomosis ya, distal dari batu. Ini nggak boleh. Lalu yang tadi endoneurologi atau dengan menggunakan alat yang dimasukkan melalui uretra, ya. Tindakannya bisa PNL, lithotripsy, ekstraksi dormia, ureteroskopi, ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, ini dari luar. Nah, ini yang melalui uretra. Masukkan melalui uretra, bisa sampai ke ureter ya. Dengan pembedahan, apabila indikasinya yaitu batu kaliks, adanya hidrokaliks, tidak berhasil dengan SWL, batu pelvis, jika terjadi hidronefrosis, infeksi, nyeri hebat, batu ureter telah terjadi gangguan fungsi ginjal, karena tadi terjadi air yang membalik ke dalam ginjal, terjadi nyeri hebat, ya, terdapat invasi ureter, dan batu buli lebih dari 3 cm. Ini juga pasti tidak bisa dilewati uretra. Yang melalui uretra harus melalui pembedahan. Lalu bagaimana pencegahannya? Bisa, kalau kita lihat angka kekambuhan rata-rata adalah 7% per tahun atau kurang lebih 50% dalam 10 tahun, didasarkan pada analisis batunya. Lalu bagaimana pencegahannya? Yaitu menghindari dehidrasi. Jadi jangan sampai kita nunggu haus dulu banget ya baru kita minum, tapi memang kita harus terus-menerus 2-3 liter minum air. Diet rendah protein, oksalat, garam, dan purin, aktivitas harian cukup, lalu medikamen kosong. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Jika ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di forum diskusi ya. Untuk pertemuan atau video pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.